supirnya Zaskia itu ya. Supirnya ya, yang anaknya dipukulin segala macam, datang ke dalam proses peradilan nggak ada proses sidangnya, nggak tahu gimana dan gimana prosesnya, nggak jelas. Ini rumit dan kompleks. Jadi peradilan militer memang satu peradilan yang tidak independen, tidak imparsial, dan dia harus dirubah. Peristiwa Andri Yunus tidak bisa lepas dari beberapa hari sebelumnya dalam cara pandang presiden yang melihat perbedaan dan pengamat sebagai ancaman sehingga harus ditertibkan. Karena pemimpinnya memang tidak menginginkan adanya perbedaan. Karena pemimpinnya menginginkan tidak ada pengamat yang mengkritik dia. Karena pemimpin menganggap mereka yang melawan kritik terhadap kekuasaan sebagai ancaman sehingga harus ditertibkan. Itu kan bahasa Orde Baru banget. Kalau kasus ini tidak terbongkar, nggak diadili dalam peradilan umum, maka saya pastikan teror-teror semacam ini akan terjadi lagi. Belakangan ini kita agak prihatin ya, karena kecenderungan tingkat kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap warga sipil itu seolah-olah hampir tiap hari dan tiap minggu menjadi sebuah berita tuh tiap minggu. Nah, kondisi ini sebenarnya nggak bisa dilihat sebagai persoalan individual lagi itu. Artinya ada soal struktur dan sistem di dalam militer yang bermasalah dan berdampak terhadap terjadinya kekerasan. Peristiwa terhadap Andri Yunus itu bukan soal individual militer si 4 orang itu atau 16 orang itu. Tapi ada soal struktural yang harus dilacak. Sampai seberapa jauh kemudian keterlibatan 2 level di atasnya, bahkan panglimanya, bahkan menteri pertahanan, bahkan yang di atasnya lagi. Tadi seperti kata Mas Ikral. Jadi kita harus menarik isu tentang kekerasan militer ini dalam beberapa belakangan ini bukan hanya lagi menjadi soal individual, tapi ada soal sistem yang menjadi salah di situ. Baik dalam proses mungkin penataan problem di perekrutan, pendidikan, pelatihan, pola cara pandang, isu esprit de corps, termasuk salah satunya adalah dalam konteks isu reformasi peradilan militer itu sendiri. Ya, hari demi hari kalau kemudian setiap kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer tidak mendapatkan penghukuman yang layak karena masuk dalam peradilan militer, maka itu tidak memberikan jera terhadap yang lainnya untuk tidak melakukan tindakan kekerasan itu. Itu poin pertama tuh. Oleh karena itu, kalau peradilan militer terus mengadili kejahatan yang kategorinya adalah tindak pidana umum, maka sepanjang itu pula pola kekerasan dan kasus kekerasan dilakukan oknum anggota militer itu terus terjadi, gitu. Tentu korbannya bisa siapa saja, bisa juga tentu di antara kita di sini, gitu. Ya, kayak misalkan seorang kepala bank cabang mana itu ya, yang kemudian dibunuh. Itu menurut saya kejam sekali gitu pembunuhan itu. Lalu kemudian sebelumnya bos rental gitu ya, yang dulu di mana tuh ya, di Tangerang juga sama gitu. Lalu kekerasan juga yang sama terjadi terhadap anak muda mana di Ambon ya, yang dipukuli kalau saya tidak di Ambon beberapa kemarin waktu belakangan ini. Lalu kemudian dalam peristiwa Andri Yunus. Jadi ada kok terkesan terlihat banyak dan marah. Kenapa? Karena nggak ada koreksi di dalam sistemnya itu. Karena tidak ada penghukuman yang adil. Karena tidak ada penghukuman yang memberikan jera terhadap para pelaku. Akibatnya kekerasan yang dilakukan oleh mereka akan asumsikan bahwa nggak ada masalah. Nanti ada peradilan militer. Paling kita akan dilindungi dalam ruang peradilan militer itu. Termasuk dalam kasus Eva. Dalam kasus Ibu Leni yang hanya divonis 10 bulan untuk anak Bu Leni, ya kan? Kata Mas Irfan, maling sendal jepit di masjid aja bisa lebih dari itu hanya dibanding bunuh 10 orang. Iya kan? Mas Irfan kata itu. Artinya dalam kasus Mbak Eva sulit sekali, tadi kata Mas Ikral, ini koptu tapi sulit loh Mas nangkap koptu aja nih ya. Berarti kan ada yang melindungi yang di atasnya lagi tuh. Nah, dalam kasus tersebut. Nah, apa yang melindungi? Strukturnya peradilan militernya. Ada kepentingan-kepentingan di balik itu semua. Jadi
Yang ingin realitas kekerasan militer ini terjadi bukan persoalan individual lagi. Jadi ada soal struktur dan sistem yang memberi ruang kemungkinan terjadinya hal itu terjadi. Andai ada penghukuman yang maksimal terhadap misalkan dalam kasus Ibu Eva atau kasus keluarganya Eva ataupun Ibu Leni anaknya ataupun kasus-kasus lain yang termasuk kasus Andre Yunus misalkan, kan ini cuman polisi militer penganiayaan ya Mas, dan cuman berapa 4-5 tahun gitu. Sementara teman-teman malah di percobaan pembunuhan berencana ini jauh sekali timpang. Artinya mekanisme peradilan militer yang tidak adil, yang memberikan hukuman yang tidak setimpal, itu kemudian membuat ruang-ruang terjadinya kekerasan oleh anggota militer besar sekali terjadi. Karena mereka akan punya asumsi bahwa nggak ada masalah. Nanti aman-aman saja kalau ini terjadi. Ini soal pokoknya. Makanya menurut saya soal kekerasan militer belakangan yang terjadi adalah soalnya kompleks tuh, dari hulu ke hilir, mulai dari proses perekrutan, pelatihan, pendidikan, sistem pengawasan, sampai salah satunya adalah dalam konteks peradilan militer itu sendiri. Jadi upaya menata peradilan militer itu adalah salah satunya untuk memastikan rasa aman warga juga kita semua, bahwa kita ke depan kalau kemudian berjalan misalnya di jalanan kemudian atau merasa aman kalau nanti ada yang melakukan kekerasan ya bisa diproses hukum. Tapi kalau dalam peristiwa kalau kayak kasus Andre Yunus kemudian hanya sebatas penganiayaan dan hukuman 4 tahun dengan proses yang tertutup ini, nggak ada justice di situ, nggak ada keadilan di situ. Nah, apalagi kasus siapa tuh artis yang terbaru tuh, Saskia itu, Saskia itu ya kan, apa namanya, supirnya ya yang anaknya dipukulin segala macam, datang ke dalam proses peradilan nggak ada, proses sidangnya nggak tahu gimana dan gimana prosesnya, nggak jelas, transparan, akuntabel. Ini rumit dan kompleks. Jadi peradilan militer memang satu peradilan yang tidak independen, tidak imparsial, dan dia harus dirubah. Dan secara konstitusional juga kan azas persamaan di hadapan hukum dong. Mau dia anggota dewan, mau dia presiden, mau dia mahasiswa, mau dia jurnalis ataupun siapapun, kalau terlibat tindak pidana umum termasuk militer harus dilibat peradilan umum. Itu prinsip persamaan di hadapan hukum. Yang dilihat bukan subjeknya tapi jenis kejahatannya. Kalau dia subjeknya maka terjadi diskriminasi hukum tuh. Karena dia berseragam, kita tidak berseragam, maka dia di peradilan militer, kita di peradilan umum. Itu kan diskriminasi, sementara dalam demokrasi konstitusi kita menolak diskriminasi itu. Nah, ini menjadi penting untuk kita lihat bahwa proses reformasi peradilan itu menjadi mutlak dilakukan. Nah, itu. Tapi yang kedua, saya setuju tadi sama Mas Ikrar tuh. Soal kekerasan militer dalam peristiwa Andre Yunus khususnya ya, yang tentu saya membaca ini adalah state of terrorism, terorisme negara dalam membangun ketakutan di masyarakat dengan memberi pesan kepada Andre Yunus supaya mereka yang berbeda dengan kekuasaan takut. Mereka yang mengkritik terhadap kekuasaan takut, supaya mereka yang ingin demonstrasi takut. Jadi kekuasaan sedang ingin membangun politik of fear dalam kasus Andre Yunus. Jadi kasus Andre Yunus bukan hanya kekerasan terhadap Andre Yunus, tetapi kekerasan terhadap kita semua dalam bentuk teror, itu yang diinginkan. Jadi ini bukan soal kriminal biasa, ini soal state of terrorism. Nanti tinggal dilacak, state-nya sampai level mana yang terlibat, kekuasaannya sampai level mana tuh yang terlibat. Apa kepala bais, apa saya level panglima, atau sampai yang jauh lebih tinggi. Nah, saya mau bilang, kalau kasus Andre Yunus, presiden tidak berani membawa kasus ini ke peradilan umum, maka saya mau bilang adalah berarti presiden sedang membiarkan kejahatan itu terjadi. Dengan kata lain kita bisa katakan bahwa presiden mengiyakan impunitas itu terjadi. Dalam perspektif HAM, pembiaran adalah kejahatan itu sendiri. Tapi kalau presidennya tampil ke depan berdasarkan pasal 65 Undang-Undang TNI 34 2004, maka kasus Andre Yunus dibawa ke peradilan umum, selesai. Nggak ada perdebatan tuh. TNI, Panglima TNI pasti juga akan mengikuti arahan presiden. Tapi presiden nggak ada political will sampai hari ini. Ngucapin belasungkawa saja atau duka cita aja, enggak. Jadi buat saya problem pokok dalam kasus Andre Yunus itu ada di presiden. Karena dia mengendalikan aparat penegak hukum tuh. Tapi ini tidak dilakukan. Makanya nanti state of terrorism-nya harus dilacak. Dalam kasus Andre Yunus sebenarnya yang paling berkepentingan sampai level mana nih kekuasaannya tuh. Gitu. Nah, oleh karena itu
pengungkapan terhadap kasus Andrius bukan hanya untuk Andrius, tapi buat kepentingan kita semua. Untuk apa? Untuk menyatakan stop terhadap teror gitu. Memang pasti dalam peristiwa ini kemudian mereka yang melakukan teror itu berharap agar kita takut. Tapi kalau kita takut, kita kalah tuh. Mereka akan memukul mundur kelompok demokrasi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa ya, peristiwa Andri Yunus tidak bisa lepas dari beberapa hari sebelumnya dalam cara pandang presiden yang melihat perbedaan dan pengamat sebagai ancaman sehingga harus ditertibkan. Terjadi peristiwa Andri Yunus tuh, ya kan? Itu kan saya mau bilang adalah mau secara sengaja atau tidak sengaja kita simpulkan bahwa problem pokok dalam peristiwa kasus Andri Yunus ataupun kekerasan militer yang lainnya adalah terjadi beberapa belakangan ini karena pemimpinnya memang tidak menginginkan adanya perbedaan. Karena pemimpinnya menginginkan tidak ada pengamat yang mengkritik dia. Karena pemimpin menganggap mereka yang melawan kritik terhadap kekuasaan sebagai ancaman sehingga harus ditertibkan. Itu kan bahasa orde baru banget. Demi stabilitas politik keamanan, demi ketertiban politik keamanan, berhak melakukan penculikan. Terjadi peristiwa aktivis 1998 penculikan, berhak melakukan kekerasan, terjadi pelanggaran HAM pada tahun peristiwa Tanjung Priuk, Trisakti, Kruswanme, tragedi Trisakti dan sebagainya. Jadi kalau presidennya tampil ke publik dengan menyatakan mereka yang berbeda para pengamat ancaman akan tertiban, pasti struktur di bawahnya akan menganggap oh ada lampu hijau dong untuk melakukan tindakan-tindakan potensial yang menyalahgunakan kewenangan yang berakibat pada kekerasan dan pelanggaran HAM. Kenapa? Karena ada pesan seperti itu dari pemimpinnya. Berbeda kalau presidennya menyatakan bahwa para pengamat, bahwa mereka yang berbeda, bahwa mereka yang kritis adalah kekayaan demokrasi, bagian dari HAM, diakui oleh konstitusi, sehingga kami berterima kasih terhadap perbedaan dan pengamat itu. Yang di bawahnya nggak akan ada yang berani untuk menyentuh para pengamat dan kritis. Nggak akan ada. Kenapa? Dia akan menganggap, presidennya pro terhadap hak asasi manusia. Gak mungkin dong saya melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan. Sesederhana itu. Gitu loh. Ya kan? Kata Pak Islah Barawi yang dilaporkan ke Polda, yang di bawah sami'na wa ata'na ke pemimpinnya. Kalau pemimpinnya ke A, dia ke A, pemimpin ke B, dia ke B. Lah kalau pemimpinnya menyatakan para pengamat ancaman harus ditertibkan, berarti pemimpinnya menganggap perbedaan adalah ancaman, maka yang bawah juga turunnya akan menafsirkan boleh dong melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar hukum demi dan alasan ketertiban karena mereka berbeda dengan kita, karena mereka pengamat. Ini bahaya. Jadi problem pokok dalam kasus Andri Yunus atau kekerasan militer belakangan ini ada di pemimpinnya, ada di presidennya. Jadi yang harus kita koreksi adalah presiden nggak boleh begitu dong. Ini demokrasi, pengamat, mahasiswa yang demo, podcast gitu, yang mengkritik itu kan podcast disalahin juga Mbak Anissa ya kan. Itu kekayaan dalam demokrasi. Nggak harus ditertibkan. Gitu. Kalimat ditertibkan itu kalimat yang dalam konotasi keamanan itu dalam batas tertentu memberikan ruang tindakan-tindakan untuk di luar proses hukum tuh, tertibkan tuh, ya kan? Kayak Satpol PP, ada PKL, berdagang di kaki lima, tertibkan ya udah digusur. Kan begitu kalimat bahasa ditertibkan tuh. Nggak ada dialog, nggak ada hukum, nggak ada negara hukum, nggak ada ruang komunikasi. Nah, kalau presidennya berbicara seperti itu, maka aparat di bawahnya akan menafsirkan bahwa tindakan-tindakan kekerasan mendapatkan ruang. Terjadilah peristiwa Andri Yunus yang menggunakan tangan organisasi intelijen. Nggak mungkin itu dilakukan atas data motif individu, itu nggak mungkin. Mutlak struktural terlibat dalam peristiwa tersebut. Baik dengan pangkat tadi. Dalam batas tertentu ya. Ini kembali mengulang dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya dalam penghilangan, penculikan. Selalu ini kaptennya udah cukup di situ dah. Selesai. Korbankan tuh. Hanya levelnya itu. Yang atasnya udah. Lari dari tanggung jawab. Padahal perintah datang dari atas bukan dari bawah. Jadi yang paling pertama bertanggung jawab yang di atas.
Dilacak yang di atas sampai mana. Untuk melacak itu makanya Mas Yahya, Mas Zainal minta presiden bentuk TGPF. Tapi seperti pungguk merindukan bulan tuh ya kan. Di sini masyarakat meminta bentuk TGPF, presiden tak bergeming. Ya kan? Poinnya apa? Dalam kasus Munir, masyarakat minta TPF, TPF dibentuk tuh. Terlepas dari plus minus TPF. Dalam kasus ini nggak mau. Artinya apa? Anda sedang membiarkan kejahatan ini terjadi. Gitu. Kalau itu yang terjadi, maka jangan salahkan publik. Kalau punya perspektif, ini adalah state of terrorisme yang diiyakan juga oleh kekuasaan. Tinggal dilacak sampai level mana kekuasaan itu. Dalam kerangka itu, gerakan-gerakan masyarakat sipil, kelompok demokrasi untuk meminta keadilan dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan militer, baik kasus Andri Yunus atau kekerasan di Papua, ataupun kasus-kasus lainnya seperti pembunuhan terhadap Bang, ataupun seperti tadi siapa namanya artis Zaskia itu supirnya tadi itu. Mutlak kenapa? Kita harus menuntut itu dalam peradilan umum. Agar apa? Agar ada penghukuman, agar ada jerak. Kenapa? Karena peradilan militer tadi Mas saya pasti bilang data-datanya cenderung ringan bahkan tertutup. Bahkan Mbak Eva dalam kasusnya nggak bisa. Satu keluarga loh. Ya kan? Tapi nggak ada keadilan buat dia untuk menyentuh pelakunya, otaknya nggak bisa. Kenapa? Dilindungi peradilan militer. Dalam kasus Ibu Leni 10 bulan. Ini anak-anak loh meninggal. Hanya 10 bulan. Menurut saya itu menjadi contoh bahwa reformasi peradilan militer mutlak. Militer dalam peradilan umum. Dan pada sisi lain sebenarnya mekanisme ruang keperadilan umum pada batas-batas tertentu juga para prajurit ya, para perwira menengah ini Mas Ikrar harusnya juga berkepentingan supaya apa? Ketika terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini, mereka pada batas tertentu kalau peradilan mereka punya hak bahwa saya melakukan ini di perintah oleh atasannya. Kalau dalam peradilan militer susah. Dia takut. Jadi perubahan menuju peradilan umum bukan hanya kepentingan publik, tapi kepada kepentingan para prajurit juga itu. Supaya apa? Mereka nggak dikorbankan terus. Supaya mereka bisa melihat level atasnya. Gitu loh. Kita masih ingat kasus yang di mana NTT itu ya apa namanya itu. Ya prajurit siapa namanya. Yang meninggal Praluki itu kan. Dengan problem buat perdebatannya panjang itu karena ada ribut di media sosial aja jadi. Kalau enggak susah juga mendapatkan justice tuh. Dan data tentang anggota militer yang mengalami kecelakaan meninggal akibat di dalam batalion karena pelatihan pendidikan tuh cukup lumayan tuh datanya. Nanti Mas saya bisa menjelaskan itu. Jadi reformasi peradilan militer bukan hanya untuk kepentingan publik, bukan hanya mandat konstitusional, tapi juga untuk melindungi kepentingan anggota militer itu sendiri kalau terlibat dalam batas-batas tertentu gitu ya. Yang ketiga adalah dalam kasus-kasus lainnya kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, nanti skandal-skandal terkait dengan korupsi di sektor alutsista juga nggak pada level bawahan aja tuh nanti. Harus dilihat pada level yang atasnya bagaimana terkait dengan hal itu. Nah ini susah, KPK nggak bisa masuk sehingga kita menjadi masalah. Jadi buat saya upaya menuntut perubahan transformasi dari peradilan umum kalau terlibat tindak pidana umum adalah kepentingan kita semua. Solidaritas terhadap Andri Yunus bukan hanya kepada Andri Yunus kepentingannya, tapi kepada kepentingan kita kepada publik. Karena kalau kasus ini tidak terbongkar, nggak diadil dalam peradilan umum, maka saya pastikan teror-teror semacam ini akan terjadi lagi. Negara dan kekuasaan akan menggunakan ini. Jadi now or never bertarung habis-habisan supaya kasus kekerasan militer, khususnya kasus Andri Yunus harus masuk peradilan umum. Kita menagih meminta kepada presiden, soal pokok kita ada di presiden untuk menyelesaikan kasus ini. Terakhir, problem militer ada di mana-mana. Tadi kata Mas Irfan, saya senang sekali, militer ada di mana-mana kecuali tidak ada di peradilan sipil gitu ya. Itu karena pemimpinnya mempolitisasi militer untuk kepentingan-kepentingan proyek dia. Akhirnya adalah mereka perspektifnya inward looking. Disuruh cetak sawah, MBG, Koperasi Merah Putih dan apakah itu yang salah tentaranya? Tidak sepenuhnya mereka. Yang salah pemimpinnya melakukan politisasi terhadap militer. Ini yang terjadi pada Orde Baru. Soeharto mempolitisasi militer. Jadilah subjektif civilian control. Bahasa kerennya, bahasa sederhananya politisasi militer. Hari ini rezim pemerintahan Prabowo menggunakan militer untuk politisasi kepentingan dia dalam kerangka mensukseskan tuh
kepentingan-kepentingan rezim dalam proyek-proyek dia tuh. Dalam jangka panjang, besar kemungkinan ini juga akan dimainkan dalam pertarungan politik di 2029. Itu prediksi banyak orang gitu. Apakah remiliterisasi katanya teman-teman Yelbay dan Zainal akan berakhir di sini? Ataukah akan berlanjut sampai dalam pertarungan politik 2029? Bacaan saya, kalau kita tidak bisa menundukkan militer dalam peradilan umum, maka remiliterisasi akan lenggang dan kemudian dia akan mudah digunakan dalam pertarungan politik khususnya dalam 2029. Kalau itu terjadi, sulit demokrasi, sulit pemilu yang jujur dan adil. Karena itu untuk menyetop persoalan remiliterisasi tadi itu adalah dengan jalan memastikan agar mereka tunduk dalam peradilan umum. Ketika mereka menyimpang disalahgunakan oleh rezim untuk kepentingan politik, untuk kepentingan teror, untuk kepentingan ekonomi, dan melanggar hukum, kita bisa bawa mereka ke peradilan umum. Tapi kalau kita nggak bisa ke bawah mereka, mereka akan dengan mudahnya dan terusnya menjadi bagian dalam ruang politisasi oleh rezim untuk kepentingan rezim. Tentu itu akan melemahkan profesionalisme militer sendiri. Nah, kepentingan perubahan transformasi peradilan militer ke peradilan umum untuk menghukum militer dan peradilan umum adalah kewajiban konstitusional dan kepentingan kita semua tuh. Terima kasih.